kerajinan itu ada 21, kemudian furniture ada 21 perusahaan, tekstil, pakaian itu ada 10 perusahaan, kemudian ada rambut palsu 7 perusahaan, kosmetik, kemudian peralatan listrik. Tapi yang paling banyak sih emang kerajinan sama furniture ya. Karena Indonesia juga kayak kan bahan bakunya gitu kan. Di Jepara, Pati juga gitu kan, banyak juga yang ini kerajinan furniture Grow 25 ya. Success story gimana itu untuk success story-nya Mas Burhan? Giliran dong. Iya, bagi tugas lah. Iya, gimana nih Mas Burhan success story-nya? Kita ngambil contoh success story ya Mas. Ada beberapa sih, sebenarnya ada banyak. Ini kita ngambil beberapa aja. Yang pertama adalah ekspor produk gamis dari PT Triwulan Putra Mandiri. Ini diekspor pertama kali ke London, Inggris. Ini lokasinya di Tasik, Jawa Barat, Mas. Menurutnya fasilitas ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh IKM untuk tujuan ekspor. Mudah-mudahan tadinya yang tidak minat ekspor dengan fasilitas ini bisa ekspor. Menurut dari direkturnya. Kemudian untuk yang kedua success story-nya dari CV Bayan Internasional. Ini adalah berupa 24.132 set kerajinan tangan. Ini diekspor ke Australia. Menurut pemiliknya, fasilitas kita IKM ini membantu memangkas 15% biaya produksi. Kami juga mengapresiasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bea Cukai yang tanpa biaya dan efisien. Untuk contoh yang ketiga adalah dari PT Ripka Furniture. Ini ekspor ke Amerika. Menurut Direktur CV Ripka Furniture, pemberian fasilitas fiskal menghemat ongkos atau biaya importasi material hingga 20%. Selisih harga bahan yang dia impor dari Tiongkok mencapai 40%, Mas. Kemudian yang contoh keempat dari PT Pradesh Island Furniture. Ini ekspor sebanyak 4 kontainer ke Amerika. Menurut staf accountingnya, tentu kami merasakan perbedaan finansial ketika ada dan tidak adanya fasilitas ini. Biaya masuk bebas, pajak PPN kami juga tidak harus bayar. Kemudian contoh yang terakhir dari PT Genta Trikarya. Ini adalah ekspor produk alat musik ke Amerika. Menurut direktur utamanya, dengan fasilitas kita IKM, perusahaan kami dapat menghemat sekitar 17,5% untuk bayar pajak. Oke, jadi ini adalah contohnya aja beberapa contoh perusahaan yang ini ya mengekspor ke luar negeri. Ada ke London, terus juga ada yang ke Australia, Amerika, dan juga di apa sih? Yang ada di Amerika lagi. Itu baru sedikit yang dicontohin, tapi masih banyak banget yang di Indonesia ini ya. Ya. Oke. Nah, ini untuk daerah Ekskarisidenan sendiri, Keduk gitu kan, kecuali Kebumen yang merupakan wilayah pengawasan kantor Bea Cukai Magelang sendiri. Kalau misalnya nih mau menanyakan terkait kita IKM ini harus kemana? Kalau nggak ada PPKM ya Mas, itu boleh banget datang langsung ke kantor Bea Cukai di Jalan Sudirman nomor 48 Magelang. Tapi karena kita masih PPKM ya, jadi dari rumah aja nih konsultasinya bisa via telepon melalui 02933624403 atau melalui WhatsApp 081126402225. Bisa juga dari kontak center Bravo Bea Cukai ya 15500 225. Oke, jadi karena PPKM gitu kan, jadi nggak bisa datang dulu ya. Tunda kangennya sama teman-teman Bea Cukai. Oke, habis ini Kardi bakal bacain pertanyaan sudah masuk dan nanti bakal dijawab sama narasumber juga, dan siapakah yang bakal mendapatkan 2 merchandise menarik dari Bea Cukai Magelang, ditunggu aja. Habis ini kita bakal bahas pertanyaan sudah masuk di 0811 2533 876. Talk Show bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang. Iya Mas, siaga langsung dari kawasan kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Ferdi keliru. Iya,
kabel kan mas. Alam puter ya akhirnya. Oke, Sobat Unima, kali ini Ferry bakal banyak dan saya sudah masuk di 0811 2533 876 0811 2533 876 ya. Terima kasih buat Al-Ghifari di Mertayudan. Apakah perusahaan itu dapat mengimpor dengan memanfaatkan fasilitas KITE untuk semua jenis barang? Gimana ini mas? Ya nggak semua jenis sih mas. Ada kriteria tertentu. Jadi yang pertama itu adalah barang atau bahan baku, bahan penolong dan lain-lain yang harus diproses untuk ekspor atau penyerahan. Jadi kalau barang jadi nggak bisa, misal impor sepatu yang udah nggak jadi itu nggak bisa. Nah kemudian mesin ini digunakan untuk tujuan pengembangan industri yang meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi atau restrukturisasi alat produksi, dan ini wajib digunakan untuk produksi paling kurang 2 tahun sejak impor mesin tersebut. Kemudian barang contoh itu digunakan untuk menunjang proses produksi, hasil produksi telah diekspor atau penyerahan. Nah itu aja mas. Jadi ada 3 kriteria yang boleh mendapatkan fasilitas kita IKM tersebut. Yes, terima kasih buat Mas Burhan. Ada juga Elsanum di Karet. Berapa sih kuota bahan baku yang dapat diimpor dengan mendapatkan fasilitas KITE? Pembebasan pastinya ya. Ya tadi kita udah bahas ya. Aduh. Jadi kalau buat industri kecil paling banyak 350 juta untuk bahan. Kemudian industri menengah itu paling banyaknya 1 miliar. Batasnya itu aja mas. Oke, jadi ada batas-batasannya ya untuk KITE pembebasan ini ya Mbak Adila ya. Iya. Terima kasih buat Sanum. Ada juga Hasan di Muntilan. Berapa lama jangka waktu pembebasan antara impor bahan baku dengan fasilitas KITE? Tadi kita sebenarnya juga udah bahas lagi mas. Itu paling lama adalah 12 bulan sejak impor. Tapi apabila melebihi 12 bulan itu dapat melakukan perpanjangan periode KTE tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tadi itu. Oke, sudah ada dijelaskan ya. Kalau misalnya kurang jelas bisa langsung kontak Bea Cukai Magelang, nanti bakal di-share nomornya juga, medsosnya juga ada gitu kan. Oke, Azrul di Japuna. Mas Burhan itu orang mana sih mas? Saya orang Bantul mas. Tak pikir orang sana luar. Oke, ada Azril di Japuna. Azril dia masih banyak sudah gabung. Mau tanya, aku membaca di artikel bahwa fasilitasi ini termasuk ke dalam insentif fiskal ya, yang menjadikan biaya produksi atas barang jadi yang diekspor dapat ditekan biayanya menjadi lebih rendah. Nah, kok bisa rendah tuh karena apa? Sebab bukannya ekspor harusnya bisa menjadi lebih tinggi. Terima kasih gitu. Oke, yang perlu kita pahami ya, KITE itu kan kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi misalnya bahan bakunya nih impor nih, kemudian dirakit atau diolah di Indonesia, kemudian baru diekspor lagi. Nah tentunya kenapa dia bisa lebih murah, karena bahan baku impor itu kan biasanya kena bea masuk, kena PPN, mungkin PPH kayak gitu ya. Tapi karena misal dapat fasilitas KITE IKM ini, jadi nggak harus membayar bea masuk pajaknya itu. Jadi kenapa bisa lebih rendah tuh di situ. Kalau untuk ekspor sebenarnya nggak ada ya kata-kata kalau misal ekspor jadi lebih tinggi kayak gitu. Cuman kita lebih ke memberikan fasilitasnya tuh waktu impornya dengan syarat harus diekspor lagi kayak gitu. Jadi balik lagi gitu ya. Iya. Ekspor lagi ulang gitu ke Rawat Unima. Jadi itu penjelasannya untuk Azrul ya, Mbak Dila ya. Itu dari seputar KITE IKM, kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah. Yes, itu tadi yang sudah dipilih sama narasumber. Ada 4 penanya yang nanti bakal langsung diumumin sama narasumber ya. Silahkan siapa yang menang yang bisa mendapatkan aku memilih yang Mas Azril. Azril, selamat ya Azril ya mendapatkan merchandise dari Bea Cukai Magelang. Dan satu lagi tadi ya sudah di share juga sama Ferdiasan, tadi ada Al-Ghifari itu yang menanyakan manfaat fasilitas KITE itu. Nah itu boleh mas. Itu ya. Ragu-ragu sih. Mas, atau yang Shanum. Mas Al-Ghifari di Mertayudan, selamat juga untuk Al-Ghifari dan juga Azril mendapatkan merchandise menarik dari Bea Cukai Magelang Rawat Unima ya. Oke, nah ini untuk closing statementnya silakan seputar tema kita kali ini.
Jadi harapan kami para pengusaha IKM mengetahui fasilitas ini, karena fasilitas yang dapat menyokong usaha seperti mudahnya kegiatan ekspor impor dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Bea Cukai, salah satunya adalah kita IKM ini. Kemudian masyarakat sekarang harus mengetahui bahwa Bea Cukai memberikan perhatian penuh kepada pelaku usaha IKM dengan memberikan fasilitas-fasilitas pendukung, dengan harapan para pengusaha IKM dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan berpotensi ekspor. Kemudian Diharapkan juga perekonomian industri kecil menengah di Indonesia, khususnya wilayah Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo itu meningkat. Semoga dengan sosialisasi ini pengetahuan masyarakat tentang KITE IKM dapat diketahui dari seluruh lapisan masyarakat dan tentunya para pelaku usaha ya khususnya. Dan bersama Bea Cukai Magelang, kami dengan senang hati sih memberikan asistensi kepada para IKM. Jadi kalau misal ada informasi yang dibutuhkan lebih lanjut, boleh banget ya tadi kontak ke WA kami di 0811 2640 225. Gitu, Oke, Mas. terima kasih buat Mas Burhan, pelaksana pemeriksa Bea Cukai, dan juga Mbak Adila, pelaksana pemeriksa Bea Cukai, dan pastinya Kerabat Budiman yang sudah gabung, terima kasih banyak. Jangan lupa juga buat yang sudah menang gitu kan, ada Al Ghifari dan juga ada Azril di Jambunan. Terima kasih banyak. Kalau gitu Ferdi Hasan pamit. Sampai ketemu besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.